Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Diti mencampurkan ramuan ke dalam masakan yang dia buat. Rahu berkata, "Mengapa kamu mengirim Garuda untuk pekerjaan biasa seperti itu?" Diti berkata, "Rahu, aku sudah memberitahumu berkali-kali. Diti tidak melakukan sesuatu dengan sia-sia. Artinya mungkin ini terlihat sangat sederhana, tapi Garuda tidak tahu di mana gua yang akan didatangi iblis." Saat itu Garuda sampai di desa sesuai petunjuk dari Diti. Tapi Garuda melihat desa itu sangat sepi dan orang-orang terlihat diam dalam ketakutan. Garuda berpikir ada keheningan yang aneh di mana-mana, tapi kenapa? Garuda terus berjalan dan dia melihat tepung yang dia cari. Garuda berkata, "Tepung millet, tepungnya ada di sini, tapi bagaimana aku bisa mengambilnya tanpa izin? Apakah ada seseorang di sini? Apakah ada orang di dalam?" Seorang wanita muncul dan berkata, "Mengapa kamu datang ke sini?" Garuda berkata, "Aku Garuda, ibuku melakukan puasa Jiwit Putrika untuk menghidupkan kembali putra mereka. Untuk itu aku datang mengambil tepung millet dari Somaduta." Wanita itu berkata, ambil apapun yang kamu mau." Garuda berkata, "Kamu siapa?" Wanita itu berkata, "Aku istri Somaduta. Sekarang aku tidak membutuhkan ini, jadi apapun yang kamu inginkan, kamu dapat mengambilnya." Garuda berpikir, dia mungkin memiliki alasan pribadi. Aku seharusnya tidak bertanya apa-apa, lagi pula aku harus kembali sebelum matahari terbenam. Garuda berkata, "Terima kasih banyak, Ibu." Garuda kemudian mengambil tepung millet, tapi dia mendengar wanita itu menangis. Garuda berkata, "Apa masalahnya? Kenapa kamu menangis? Katakan padaku, aku mungkin dapat membantumu." Wanita itu berkata, "Garuda, selamatkan dia, selamatkan suamiku. Iblis raksasa telah membawanya ke gua." Garuda berkata, "Iblis yang mana dan siapa iblis itu?" Wanita itu berkata, "Ada gua hitam di pegunungan. Iblis raksasa tinggal di gua itu. Setiap kali dia keluar, dia membawa seseorang bersamanya. Kemudian orang itu tidak pernah kembali. Dan kali ini dia telah mengambil suamiku. Tolong selamatkan suamiku." Garuda berkata, "Jangan khawatir, aku akan membawa suamimu kembali." Saat itu, di dalam gua iblis raksasa sedang bermain-main dengan seseorang dan dia mulai bersiap memakan orang itu. Somaduta berkata, lepaskan aku. Maaf, biarkan aku pergi." Tapi raksasa itu terus bermain-main. Garuda berkata, "Itu suara suaminya. Itu berarti dia ada di dalam gua ini. Tapi monster itu bisa membunuhnya kapan saja." Somaduta berkata, ampuni aku, tolong jangan makan aku." Garuda berteriak, "Iblis tanpa belas kasihan, kamu menganggap dirimu perkasa dengan mengganggu yang lemah. Jika kamu memiliki keberanian, keluarlah dan bertarunglah. Hanya seorang pengecut yang bersembunyi di dalam guanya. Jika kamu memiliki keberanian, keluarlah dan lawan aku. Sepertinya kamu suka bermain petak umpet. Jika kamu tidak keluar dari gua pada hitungan ketiga, maka aku akan masuk dan kamu akan menemui takdirmu." Somaduta berkata, "Ampuni aku, jangan makan aku." Iblis itu tidak kunjung keluar dan dia menangkap Somaduta. Di luar, Garuda terus menghitung dan Somaduta berkata, "Lepaskan aku, jangan makan aku." Iblis itu bersiap memakan Somaduta, tapi pada hitungan ketiga, Garuda melempar batu dan mengenai kepala iblis itu, sehingga Somaduta terlepas dari tangannya. Garuda berubah menjadi kecil dan berkata, "Hei iblis, kemana kamu melihat? Aku di sini." Somaduta berkata, "Dia ada di sini untuk menyelamatkan hidupku dan siap untuk melawan monster ini. Siapa dia?" Iblis berkata, "Kamu burung kecil, datang ke sini untuk menantangku. Kamu terlalu kecil." Somaduta berkata, "Jangan mempertaruhkan nyawamu untukku. Silakan pergi." Garuda berkata, "Sudah terlambat, perang sudah dimulai. Sekarang monster ini akan mengalahkanku atau aku akan mengalahkannya dan membebaskanmu." Iblis berkata, "Kamu seperti semut, aku bisa menghancurkanmu, tapi kamu terlalu banyak bicara." Iblis itu kemudian memukul Garuda, tapi Garuda berhasil menghindarinya.
Setiap pukulan iblis tidak ada yang mengenai Garuda sehingga Garuda mengejek iblis itu. Iblis itu menjadi murka dan terus menyerang Garuda, tapi tetap tidak berhasil. Somaduta berkata, kamu sudah membuat monster itu gelisah. Aku berterima kasih Tuhan untuk mengirim penyelamat muda ini untuk membantuku. Saat itu Kadru sedang membuat kalung bunga untuk pemujaan dan Rahu membawa makanan di dekat sana sehingga aroma dari makanan sampai kepada Kadru. Kadru mencium aroma makanan itu dan berpikir, sepertinya seseorang telah memasak makanan enak. Aku memang memberikan tugas kepada seseorang, tapi kenapa aku mencium aromanya sampai di sini? Rahu berpikir, sepertinya kamu menginginkan makanan ini. Pengendalian diri akan menjadi tugas yang mustahil bagimu. Aromanya sangat enak sehingga aku tidak bisa mengendalikan diriku juga. Rahu kemudian mencicipi makanan itu. Kadru berpikir, aku memang tidak bisa merasakan makanan itu sekarang, tapi aku bisa pergi melihatnya. Kadru kemudian bersiap pergi ke dapur, tapi isi hati Kadru muncul dan berkata, lihat dirimu, ini baru setengah hari tetapi kamu tampaknya sudah kehilangan kendali. Aroma makanan telah membuatmu mendambakan makanan itu. Apakah kamu lupa bahwa putramu sedang sekarat? Puasa ini untuk menghidupkan kembali anak-anakmu, tetapi kamu tidak memiliki kekuatan untuk menahan diri bahkan untuk makanan. Kadru berkata, aku hendak pergi menemui juru masak. Aku ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Isi hati Kadru berkata, cukup, kamu bisa berbohong dengan siapapun, tapi kamu tidak pernah bisa berbohong padaku. Kamu sangat memuji pengabdianmu di hadapan Resi Kasyapa. Apa yang terjadi sekarang? Kamu mengatakan bahwa jika Sawitri dapat menghidupkan kembali suaminya, mengapa aku tidak? Kemana perginya keyakinanmu? Kamu bahkan tidak bisa mengendalikan diri atas keinginanmu. Belajarlah dari binatang. Jangankan melihat atau mencium bau makanan, dia bahkan tidak memikirkannya. Putranya melakukan semuanya untuk putramu dan menghidupkan mereka kembali. Tapi kamu, apa yang kamu lakukan? Kadru berkata, cukup. Aku tidak ingin mendengarkan pujian untuk Winata dan putranya. Aku tahu betul apa yang aku lakukan. Aku tahu kemana perbuatanku akan membawaku. Kamu tidak perlu memberitahuku. Saat itu, Garuda masih terus mempermainkan iblis raksasa sehingga membuat iblis itu hilang kesabarannya. Iblis kemudian mengeluarkan senjatanya dan terus menebas ke arah Garuda. Serangan itu mengenai Garuda sehingga Garuda terjatuh. Winata berkata, Garuda, dia seharusnya kembali dengan tepung, tapi di mana dia? Garuda berkata, pertempuran ini telah berlangsung lama. Bagaimana cara membunuh monster ini? Tidak ada seranganku yang berhasil padanya. Winata pergi ke istana dan mencium aroma masakan yang enak. Winata berkata, makanan sederhana dimasak untuk berbuka puasa. Mengapa aku mencium bau makanan enak dari dapur? Saat itu di dapur, Diti berpikir Kadru tidak akan bisa melawan dan putra-putranya akan kehilangan nyawa mereka. Kadru tiba di dapur dan berpikir, mengapa aku tidak dapat menahan keinginanku untuk makan? Diti berpikir, inilah akhir dari puasanya, dia pasti akan berbuka puasa. Saat Diti menyiapkan makanan, Kadru menangkap tangannya. Diti berkata, apa yang kamu lakukan? Kadru berkata, memasak untuk pesta setelah puasa. Mengapa menambahkan begitu banyak bumbu? Aku belum pernah melihat begitu banyak bumbu dalam makanan yang dimaksudkan untuk berbuka puasa. Diti berkata, Kadru, aku tahu bahwa kamu tidak bisa makan semua ini. Ini untuk anakmu. Kadru berkata, jangan gunakan itu sebagai alasan. Putraku memang memiliki racun, tapi mereka tidak punya racun untukku. Selama aku berpuasa, baik anak-anakku tidak akan mendapatkan makanan kerajaan atau makanan yang begitu mewah. Kamu tahu betul bahwa makanan yang kamu masak adalah untuk membuatku menginginkannya. Aku tidak begitu lemah, Diti. Saat itu Somaduta berkata, nak, kemarilah, pegang ini. Garuda menerima senjata itu dan mulai terbang ke arah iblis raksasa. Serangan Garuda berhasil melukai iblis itu dan iblis berpikir, kamu sangat kecil tapi kamu mendorongku ke belakang. Somaduta berpikir, dia bukan anak laki-laki biasa, tapi monster itu juga sangat kuat. Bagaimana kami akan menyelamatkan diri? Garuda berpikir, aku menyerangnya berkali-kali, tapi lukanya sembuh dalam waktu singkat. Bagaimana cara mengalahkannya? Saat itu Kadru menarik Diti sambil berkata, ayo ke sini. Diti berkata, Kadru, apa yang kamu lakukan?
Kadru kemudian menyuapi Diti dan berkata, ini adalah penebusan dosa karena kehilangan fokus untuk itu. Aku akan memberimu makan hari ini dan kamu harus makan. Saat itulah aku akan percaya bahwa kamu tidak akan disakiti oleh anak-anakku dan aku tidak akan membatalkan puasaku. Kadru terus menyuapi Diti dengan makanan dan Diti terlihat kebingungan.